Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisdawati dengan NIM 2302050029, kelas 2B PGMI, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi teori belajar kognitif Jean Piaget. Teori belajar kognitif dari Jean Piaget berfokus pada bagaimana individu membangun pengetahuan melalui proses mental dan intelektual. Teori ini menekankan pada perkembangan kemampuan berpikir anak yang berubah seiring bertambahnya usia. Cuci diam dulu. Oh, itu merah. Tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Yang pertama, sensor motor. Pada usia 0 sampai 2 tahun, perkembangan kognisi melalui indera dan gerakan. Pada tahap ini, anak akan belajar untuk mengenal diri sendiri dan dunia luar melalui kemampuan sensorik atau melihat dan mendengar, serta tindakan motorik atau menyentuh dan menggapai. Tahap kedua yaitu pra-operasional. Usianya 2 sampai 7 tahun, kemampuan berpikir simbolik dan intuitif. Pada tahap ini, masa di mana akan mengembangkan kemampuan dalam mengingat dan berimajinasi. Selain itu, pada tahap ini, anak memiliki kecenderungan untuk meniru cara seseorang dalam berbicara dan berpikir. Tahap yang ketiga yaitu operasional konkret. Usia 7 sampai 11 tahun, kemampuan logis dan pemahaman konsep-konsep konkret. Pada tahap ini, anak sudah mampu mengembangkan kemampuan pemikiran logis, namun hanya untuk objek fisik. Tahap yang terakhir yaitu tahap operasional formal, usia 11 sampai 15 tahun, di mana kemampuan berpikir abstrak dan hipotesis. Pada tahap ini, anak memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menggunakan logika untuk menyelesaikan masalah dan belajar merencanakan sesuatu. Menurut Piaget, perkembangan kognitif manusia terjadi melalui 4 tahap utama, dari tahap sensor motorik hingga operasional formal. Setiap tahap ditandai dengan kemampuan berpikir dan semakin kompleks seiring dengan bertambahnya usia anak. Skema dan analisis dalam teori Piaget. Skema adalah struktur mental yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan informasi. Skema ini terus berkembang seiring dengan pengalaman dan pembelajaran baru. Asimilasi adalah proses kognitif di mana individu menggabungkan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada. Hal ini memungkinkan perkembangan dan perluasan pemahaman. Keseimbangan adalah kondisi kognitif di mana skema dan asimilasi berjalan selaras. Ini memungkinkan pembelajaran dan perkembangan yang optimal. Akomodasi dan keseimbangan dalam teori Piaget. Akomodasi terjadi ketika individu menyelesaikan skema yang sudah ada dengan informasi baru yang diterima. Ini memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah. Keseimbangan dalam proses penyesuaian antara asimilasi dan akomodasi ini memungkinkan individu untuk menciptakan struktur kognitif yang lebih kompleks dan mampu beradaptasi.
Konflik kognitif terjadi ketika informasi baru yang diterima tidak sesuai dengan skema yang ada. Ini mendorong individu untuk melakukan akomodasi dan mencapai keseimbangan baru. Peran interaksi sosial dalam perkembangan kognitif. Menurut Piaget, interaksi sosial memainkan peran penting dalam perkembangan kognitif anak melalui pertukaran ide dan berbagai pengalaman dengan orang lain. Anak-anak belajar memperluas pengetahuan dan keterampilan mereka. Diskusi dengan teman sebaya dan bimbingan dari orang dewasa membantu anak-anak mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Kolaborasi dalam kegiatan kelompok juga mendorong anak-anak untuk menyesuaikan perspektif mereka dengan orang lain. Implikasi teori Piaget dalam pembelajaran. Pembelajaran berpusat pada siswa. Berdasarkan teori Piaget, pembelajaran harus berpusat pada siswa dan memfasilitasi proses konstruksi pengetahuan secara aktif. Guru berperan sebagai fasilitator yang menyediakan lingkungan belajar yang mendukung. Kurikulum disesuaikan dengan tahap perkembangan. Kurikulum dan materi pembelajaran harus didesain sesuai dengan tahap perkembangan kognitif siswa. Materi yang terlalu sulit dan atau tidak relevan dapat menghambat proses belajar. Pentingnya aktivitas hands-on. Agar siswa dapat mengonstruksi pengetahuan secara aktif, pembelajaran harus menekankan aktivitas hands-on, eksperimen, dan manipulasi benda konkret. Ini membantu siswa memahami konsep-konsep abstrak. Peran interaksi sosial. Interaksi sosial dengan teman sebaya dan orang dewasa memfasilitasi perkembangan kognitif siswa melalui proses asimilasi dan akomodasi. Diskusi dan kolaborasi mendukung konstruksi pengetahuan. Kritik dan keterbatasan teori Piaget. Kritik terhadap teori Piaget. Teori Piaget telah menerima beberapa kritikan, seperti terlalu menekankan pada tahap-tahap perkembangan yang kaku, mengabaikan perbedaan individu, dan tidak cukup memberi perhatian pada aspek sosial budaya dalam perkembangan kognitif. Keterbatasan teori Piaget. Teori Piaget juga memiliki keterbatasan, seperti kesulitan menjelaskan kemampuan kognitif yang melampaui tahap yang seharusnya, serta kurang memperhatikan aspek motivasi dan emosi dalam perkembangan kognitif. Kritik dan pengembangan lanjutan. Meskipun demikian, teori Piaget tetap berpengaruh dan telah mendorong banyak penelitian lanjut untuk memperkaya dan menyempurnakan teori tersebut agar lebih komprehensif dan aplikatif dalam praktik pendidikan. Perbandingan teori Piaget dengan teori belajar lainnya. Teori belajar kognitif biasa memiliki beberapa perbedaan dengan teori belajar lainnya. Perbedaan dengan teori behavioristik yang menekankan pada rangsangan dan respon. Piaget melihat bahwa proses belajar melibatkan pemrosesan dan konstruksi aktif informasi oleh siswa.
Selain itu, teori biasa juga berbeda dengan teori konstruktivisme sosial dari Vygotsky yang lebih menekankan pada peran interaksi sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif. Biasa lebih berfokus pada perkembangan kognitif dari dalam diri individu. Meskipun memiliki perbedaan, teori ini saling melengkapi dalam memahami proses belajar dan perkembangan kognitif manusia. Aplikasi teori biasa dalam praktik pendidikan. Teori belajar kognitif biasa memiliki banyak implikasi dalam praktik pendidikan. Guru dapat menggunakan tahap-tahap perkembangan kognitif untuk menyesuaikan kurikulum dan strategi pembelajaran dengan kemampuan intelektual siswa. Pemahaman akan skema asimilasi dan akomodasi membantu guru merancang kegiatan belajar yang mendukung proses konstruksi pengetahuan siswa. Interaksi sosial juga ditekankan untuk memacu perkembangan kognitif. Kesimpulan dan refleksi atas teori belajar kognitif biasa. Teori belajar kognitif biasa memberikan wawasan yang mendalam tentang proses perkembangan intelektual manusia melalui tahapan-tahapan yang sistematis. Biasa memperlihatkan bagaimana kemampuan kognitif anak berkembang seiring dengan bertambahnya usia. Pemahaman ini sangat berharga bagi para pendidik dalam merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik perkembangan anak. Itulah tadi penjelasan singkat tentang teori belajar kognitif biasa. Jika ada salah kata, saya meminta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.